Pengembangan video pembelajaran penulangan kolom praktis di jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mandala Putra, mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY angkatan 2018. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai pembuatan kolom praktis. Berikut adalah videonya. Capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan penulangan dan merangkai kolom praktis. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mampu merangkai penulangan kolom praktis. Daftar materi. 1. Pengertian kolom praktis. 2. Alat, bahan, dan K3. 3. Perhitungan kebutuhan bahan. 4. Proses pembuatan. 5. Evaluasi pembelajaran. Pengertian kolom praktis. Kolom praktis adalah suatu rangka yang terbuat dari beton dengan fungsi sebagai penguat dan memperkokoh dinding. Fungsi kolom praktis. 1. Membantu kolom utama untuk menahan beban dari balok. 2. Pengikat dan penguat dinding. Dan ketiga, membantu mencegah terjadinya keretakan. Ruang lingkup penulangan kolom praktis. 1. Perhitungan kebutuhan bahan. Menghitung bahan yang akan digunakan untuk membuat bagel dan tulangan pokok. 2. Pengukuran bahan. Setelah dihitung, lalu dilakukan pengukuran bahan. 3. Pemotongan bahan. Bahan dipotong sesuai dengan perhitungan. 4. Pembengkokan bahan. Bahan lalu dibengkokkan sesuai dengan perhitungan. 5. Merangkai bahan. Setelah bagel dan tulangan pokok jadi, kemudian dilakukan perangkaian. Berikut adalah tampak depan dan tampak samping dari pemasangan kolom praktis. K3. Menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan APD. Yang pertama adalah masker. Masker berfungsi untuk melindungi dari debu dan kotoran. Yang kedua adalah wearpack. Wearpack untuk melindungi tubuh. Yang ketiga adalah sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari benda yang tajam. Yang keempat adalah kacamata. Kacamata dapat digunakan apabila diperlukan dalam pembuatan kolom praktis. Yang kelima adalah helm proyek. Helm proyek berguna untuk melindungi kepala dari jatuhnya benda. Yang keenam adalah sepatu. Sepatu digunakan sebagai alas kaki dan melindungi dari jatuhnya benda tajam di tempat kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama adalah bahan. Menggunakan kawat sesuai perhitungan kebutuhan bahan. Menggunakan besi tulangan sesuai perhitungan kebutuhan bahan. Kesehatan dan keselamatan kerja selanjutnya yaitu alat. Berhati-hati saat menurunkan tuas. Kesehatan dan keselamatan kerja selanjutnya ialah lingkungan. Pastikan tempat praktik bersih dan aman. Alat. Alat yang digunakan yaitu yang pertama yaitu rolmeter. Rolmeter sebagai alat ukur dan penanda. Yang kedua ialah tang dan catut. Digunakan untuk memotong kawat dan mengikat bagel pada tulangan utama. Yang ketiga adalah alat pemotong tulangan, berfungsi untuk memotong tulangan. Bahan. Bahan yang digunakan ialah
Besi polos diameter 10 untuk tulangan pokok dan diameter 6 untuk bagel. Kawat bendrat digunakan untuk mengikat bagel ke tulangan pokok. Video ini akan membuat kolom praktis dengan ukuran 10x10 dan bagel dengan ukuran 8x8. Perhitungan kebutuhan bahan. Yang pertama dihitung ialah tulangan pokok. Tulangan pokok ialah tulangan utama atau tulangan memanjang yang memanjang searah dengan panjang balok atau kolom. Berikut adalah gambar tulangan pokok yang dibutuhkan. Panjang total satu tulangan pokok diameter 10 ialah 4 meter. Perlu diingat berdasarkan standar nasional Indonesia, panjang besi polos adalah 12 meter untuk satu buah. Untuk membuat kolom praktis membutuhkan 4 buah tulangan pokok. 12 meter dibagi 4 meter sama dengan 3 buah. Karena masih kurang, maka bila membuat satu kolom praktis, maka dibutuhkan 2 tulangan diameter 10. Yang kedua yaitu bagel atau sengkang. Bagel sebagai pengikat dan menjaga kolom agar tidak mengembang ke arah horizontal serta agar tidak lepas dari inti beton. Bagel yang akan dibuat yaitu ukuran 8 cm x 8 cm. Hal ini dikarenakan ukuran lebar bata merah yaitu 8 cm ditambah dengan selimut beton 1 cm untuk kedua sisi, sehingga kolom praktis yang akan dibuat adalah ukuran 10 cm dikali dan 10 cm. Perhitungan kebutuhan bahan yaitu bagel sebagai berikut. Panjang satu buah besi bagel sama dengan keliling bagel ditambah 2 dikali panjang kait bagel sama dengan 4 dikali dengan 8 cm ditambah 2 dikali 3,6 cm sama dengan 39,2 cm. Akan tetapi besi yang digunakan yaitu 39,2 cm dikurangi 4 dikali dengan 1,3 cm sama dengan 34 cm. Hal ini dikarenakan besi memanjang pada saat dilakukan penekukan. Jumlah bagel sepanjang 3,75 meter sama dengan tinggi kolom dibagi 15 cm sama dengan 25 buah bagel. Total panjang bagel sama dengan panjang satu buah besi bagel dikali jumlah bagel sama dengan 34 cm dikali 25 buah bagel sama dengan 850 cm atau 8,5 meter. Pemotongan besi tulangan. Mengukur besi tulangan untuk tulangan pokok. Ukurlah besi untuk tulangan sesuai gambar kerja yaitu sepanjang 400 cm. Letakkan tulangan pokok yang sudah ditandai pada alat pemotong. Potong sesuai dengan tanda. Hati-hati dengan tuas saat memotong. Lakukan dengan cara menekan ke bawah tuas alat pemotong. Selanjutnya, pengukuran bagel dan pemotongan. Ukur untuk keperluan bagel yaitu 34 cm untuk satu buah bagel. Potonglah tulangan untuk bagel sesuai dengan tanda. Lakukan langkah tersebut hingga selesai.
Setelah didapatkan potongan besi untuk tulangan pokok dan tulangan bagel, pembengkokan tulangan utama. Ukur besi sepanjang 5 cm menggunakan roll meter. Sesuai dengan standar nasional Indonesia, panjang kait tulangan pokok yaitu lebih dari 4D. Bengkokan tulangan pokok dengan kunci pembengkok tulangan. Ukur sepanjang 15 cm menggunakan roll meter. Kemudian bengkokkan kembali dengan kunci pembengkok. Panjang minimal untuk panjang tekukan tulangan pokok yaitu 12D. Ukur 5 cm untuk ujung tulangan pokok. Kait pada tulangan pokok berfungsi untuk pengunci antar tulangan yang satu dengan tulangan yang lain. Pembengkokan bagel. Letakkan satu potongan bagel pada alat. Ukur sepanjang 3,6 cm dengan roll meter untuk kait pertama. Bengkokkan dengan kunci pembengkok. Selanjutnya, bengkokkan sepanjang 8 cm sesuai ukuran bagel hingga terbentuk 4 sisi dengan masing-masing sisi 8 cm. Setelah terbentuk 4 sisi, bengkokkan kembali sepanjang 3,6 cm untuk kait terakhir. Tarik bagel sedikit ke atas agar memudahkan untuk menekuk kait terakhir. Jadilah satu buah bagel. Merangkai tulangan. Pengukuran 15 cm hingga selesai. Masukkan bagel pada tulangan utama.
Susunlah bagel sesuai dengan tanda. Pastikan setiap posisi bagel berbeda. Hal ini berguna pada saat proses pengecoran agar bagel mengikat pada setiap sisi. Ikat bagel ke tulangan pokok dengan kawat bendrat. Ikat bagel selanjutnya seperti langkah sebelumnya dengan posisi kait bagel diletakkan pada tulangan utama yang berbeda dari sebelumnya. Posisi 1 dan 2 dapat dilihat pada video. Balik satu sisi yang belum diikat dengan bagel. Ikat bagel pada sisi lain. Ulangi langkah tersebut hingga selesai. Evaluasi pembelajaran. Ukur panjang tulangan utama. Ukur panjang kait pada tulangan utama. Periksalah panjang bagel. Cek kesikuan keempat sisi bagel. Periksa jarak antar bagel. Periksa kekuatan ikatan bagel. Tugas yang diberikan pada penilaian kali ini yaitu mahasiswa diminta untuk melaksanakan praktik penulangan kolom praktis dengan ukuran bagel 8 cm x 8 cm. Ukuran kolom praktis yaitu 10 cm x 10 cm dan panjang kolom praktis yaitu 375 cm. Adapun aspek penilaian yang akan dinilai dalam penilaian praktikum kali ini dapat dilihat pada tabel berikut.